Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita mulai segala sesuatu hal, di sini dalam pembelajaran kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini atubu. Summa a'udzu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini atubu. Summa a'udzu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini atubu. Summa a'udzu. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa akan absen daftar hadir hari ini yang masuk? Cici Paramita, Hadir, Ahmad Arsyil Maulana, hadir, Akbar Muhammad Agabili, hadir, Nabila Kanja Ajara, hadir, Nur Fadlan Naja Jailani, hadir, hadir. Nur Silvia, hadir, Silvia Nur Badia, hadir, Asya Sakila, hadir, Siti Afifah Nur Maulida, hadir, Siti Amelia, hadir, hadir. Siti Aulia Salimah, hadir, hadir. Siti Umaida, hadir, Muhammad Akbar Faisal, hadir, hadir. Siti Farida, hadir, hadir. Siti Nuraskila, hadir, Siti Juleha, hadir, Muhammad Al-Fatih, hadir, hadir. Muhammad Alido, hadir, hadir. Muhammad Fikri Aliansa, hadir, hadir. Muhammad Fahmi, hadir, Muhammad Raparabani, hadir. hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Silakan keluarkan buku mata pelajarannya dan buku tulis. Dah, sampai semua. Nah, sebagai rasa nasionalisme kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, silakan berdiri.
Pernahkah atau di lingkungan di rumah kalian ya ada makhluk hidup? Ada. Berupa apa? Berupa apa? Kambing jenis apa? Hewan. Oke. Terus apa lagi? Ayam. Kucing. Terus apa lagi? Hah? Kelinci. Oke. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang rangkaian atau rantai makanan. Oke. Rantai makanan. Tujuannya untuk apa sih Pak? Tujuan pembelajaran rantai makanan itu? Tujuannya adalah agar peserta didik dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Ya. Peserta didik dapat mengidentifikasi rantai makanan sederhana pada suatu ekosistem. Ya, tuh tujuannya. Nah, di sini Bapak akan bertanya, bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan yang lainnya? Saya menjawab, silakan Nabila. Melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang insya Allah ntar dibahas apa itu rantai makanan, apa itu jaring-jaring makanan. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana makhluk hidup mendapatkan energi dari cahaya dan panas matahari? Ya, saya tahu. Dari energi cahaya atau panas matahari melalui apa? Melalui fotosintesis. Ya, melalui fotosintesis. Kalian akan diperlihatkan sebuah video dan kalian silakan mengamati ya video tersebut dengan apa? Dengan sesungguhnya atau dengan pendengaran, penglihatan yang benar-benar fokus. Jo, sebelum kita ini ke video, kita moto kita dulu ya. Dipimpin oleh Bapak. Silakan. Kita datang, kita siap. Kita datang, kita siap. Kita siap, kita belajar. Kita siap, kita belajar. Kita belajar, kita fokus. Kita belajar, kita fokus. Kita fokus, kita sukses. Kita fokus, kita sukses. Ya, silakan perhatikan video berikut ini ya. Mati ya. Bagaimana rantai makanan? Silakan catat yang penting ya. Apa yang kalian lihat? Hai, aku Niki, seekor penghuni. Aku akan mengajak kalian ya sambil berbagi. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut ya, video apa yang kalian lihat? Tentang rantai makanan. Yang kalian tadi lihat di situ ada, nah ini kan di sini ada apa ini? Ini tikus. Jagung sebagai apa? Produsen. Kalau tikus konsumen satu. Ya. Mengenai video ini ada yang ditanyakan? Hah? Silakan. Apa yang terjadi jika salah satu dari rantai makanan mendadak punah
Nah, apa yang terjadi? Bagus ya pertanyaannya. Apa yang terjadi bila salah satu ya punah? Bila salah satu ekosistem itu punah. Contoh, ya. Jadi bila salah satu hewan atau tumbuhan ya itu punah, satu ekosistem tidak stabil. Ya, tidak stabil. Kenapa Pak? Kok tidak stabil? Contoh, ketika rantai makanan yang terjadi di sawah, ular punah akibat diburu oleh manusia. Punah tuh ular, diburu, ya, untuk dijadikan kulitnya, untuk dijadikan dompet, untuk dijadikan kerajinan atau tas, itu kan? Punah itu ular yang ada di sana. Nah, dampaknya ketika ular itu punah, karena ular itu adalah, ya kan, pemakan tikus. Tikus ini dimakan oleh ular, ya. Sedangkan padi adalah makanan tikus. Nah, ketika ular tidak ada, berarti tikus makin banyak. Tikus makin banyak, akhirnya memakan jagung, padi yang punya petani. Nah, hasilnya petani itu merugi. Rantai makanan mempunyai 3 komponen. Satu apa? Produsen. Ada yang tahu apa itu produsen? Ada yang mau jawab? Hah? Ada yang mau jawab? Silakan, kira-kira. Jadi produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Kan? Produsen. Yang kedua, dalam rantai makanan itu apa? Hah? Konsumen. Ada yang tahu konsumen? Sok, satu dulu, kamu. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Yang terakhir, dekomposer. Dekomposer itu adalah hewan pengurai. Contohnya seperti cacing, belatung, ya, jamur, bakteri, ya kan? Itu contoh dari dekomposer. Jadi kumpulan dari rantai makanan disebut dengan jaring-jaring makanan. Oke, nah, itu paparannya dan terima kasih. Ya, Bapak akan membagikan kalian itu sesuai dengan gaya belajarnya. Coba siapa yang suka menggambar dengan jarinya? Itu kelompok visual. Yang suka melihat video, yang disebut auditory. Yang suka dengan peran atau dunia nyata, kinestetik, siapa? Oke? Nah, kalian sepertinya sudah ngantuk. Kita breaking dulu ya. Ya, yuk ambil sebelum pembagian kelompok kita breaking dulu. Terus silakan berdiri. Sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Sesuai
belajar masing-masing. Visual menyuplainya gambar, auditori menyuplainya video, kinestetik menyukai bermain peran atau melihat langsung, ya. Nah, Bapak akan coba memberikan media pembelajaran kepada auditori, kepada visual, dan kepada kinestetik, ya. Nah, Bapak punya sebuah gambar ini tentang rantai makanan yang ada di sawah, ya, ini tentang makanan ada di sawah. Jadi ini untuk siapa? Amati dan gambar ini untuk kelompok belajar visual, ya. Ini gambar, ini adalah untuk kelompok visual. Seperti ini ya. Jadi kalian itu mana sebagai konsumen, ya. Ini adalah visual. Nah, untuk kelompok auditori, Bapak akan memberikan sebuah video, ya, yang ada dengan Bapak saya juga, ya. Untuk mengamati video. Nah, kalau ini bilang lagi Bapak, ya, tolong. Nah, untuk yang belum telepon kinestetik, benar ya? Kinestetik mah harus melihat dunia nyata. Jadi kalian akan melihat video dunia nyata tentang rangkaian. Perhatikan ya. Nah, sesudah kalian mengamati media pembelajaran, ada yang melihat video tentang nyata, tentang rantai makanan yang nyata, ada yang lewat handphone tentang video pembelajaran tadi, ada yang lewat gambar. Bapak akan memberikan LKPD. Ada yang tahu LKPD singkatan dari apa? Hah? Lembar kerja. LKPD adalah L-nya lembar, K-nya kerja, P-nya peserta didik. Sesuai dengan gaya belajar masing-masing, ya. Sesuai belajar gaya masing-masingnya. Ada coba kinestetik mana? Kinestetik. Nah, jadi kinestetik itu setelah menonton video dan soalnya atau perintahnya ada di lembar jawaban, ya, itu dengan cara menempel dan perannya seperti ya. Jadi Bapak akan menjelaskan satu dulu, ya. Ini auditori dulu dari visual pengamatan tadi kan. Jadi, ya. Ya, oke. Sini, kerjanya tadi, kan, ya, boleh dimakan oleh dari tikus, ya kan? Tikus, tadi seperti apa? Ini contoh, ya, contoh kami dari kelompok auditori akan menjelaskan hasil diskusi rantai makanan
Ya udah, cek kembali pekerjaannya, takut ada yang salah, ya, takut ada tidak sesuaian, ya. Atau teman kamu yang ini jelek, ya, yang kerjasamanya bagus, dapat nilai A. Ya. Udah selesai? Udah cek? Nah ya. Sebelum kita menampilkan atau presentasi apa yang kalian diskusikan, anaknya kita speaking dulu dan main game dulu, ya. Seperti biasa program ini, ya. Saat stop gamenya, itu yang harus menjawabnya. Oke, ya. Udah, berdiri semua. Di sawah ada apa aja ya? Terus? Ya. Padi, tikus, ular dan elang. Kalau padi itu berperan sebagai apa? Betul? Lanjut lagi gini ya. Ayo sok, jangan malu-malu. Nah, silakan. Nah, ini dari kelompok mana? Kinestetik. Ya. Ini dari kelompok kinestetik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok kinestetik akan menjelaskan tentang rantai makanan yang terjadi di sawah. Yang terjadi di sawah. Oke, silakan. Padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen 3, dekomposer atau pengurai. Dekomposer atau pengurai seketika elang sudah mati. Ini yang terjadi di sawah. Ini pengamatan melalui video yang tadi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Kelompok lagi, kelompok. Jadi hasil diskusi adalah semuanya rantai makanan yang ada di sawah. Tepuk tangan untuk semua. Jadi sekali lagi bahwa rantai makanan itu terjadi di sawah, terjadi di laut, terjadi di air, terjadi di apa nih? Terjadi di setelah itu kalian akan mengisi soal evaluasi yang ada di
di handphone. Sudah di share, silakan sesi 1 dulu, yang sesi 2 keluar dulu. Nah, sesi 1 dulu. Bisa? Namanya? Dah selesai semuanya. Langsung submit aja, langsung beres. Nilainya ntar diumumkan pas pelajaran IPAS ya. Silakan duduk yang sesi 1, duduk kembali. Nah, silakan duduk kembali. Gimana pembelajaran di sini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan. Ya. Kalau menyenangkan berarti ya. Kalau menyenangkan berarti Bapak bisa bertanya jawab tentang materi yang hari ini di apa? Dipelajari. Ada waktu betul? Ada. Contohnya seperti apa? Tikus. Tikus. Apa tikus itu perannya kalau di ekosistem sawah seperti apa? Konsumen tingkat 1. Ya. Dimakan dan memakan. Tikus memakan apa? Padi. Dimakannya oleh apa? Ular. Kalau ular itu apa? Konsumen tingkat 2. Oke, tepuk tangan untuk Fatih. Nah, jadi pembelajaran hari ini semoga kalian bisa ya menjalankannya di kehidupan sehari-hari dan mencintai lingkungan, entah itu konsumen 1, entah itu produsen, entah itu konsumen 2, mencintai. Dan kalau misalkan ada ular sawah di rumah kita baru kita matikan, tapi kalau di sawah biarkan saja karena itu dapat memakan hama tikus ya. Mudah-mudahan pelajaran selanjutnya kita akan lebih memahami dan lebih mengerti. Kita akan beres-beres dan kita berdoa. Siap berdoa.